Iya, Pak. Oh ya, oke, halo semuanya, selamat pagi. Seperti biasa, hari ini Pagi. kita akan Pagi, Pak. melaksanakan ya. Hari ini kita akan melaksanakan tutorial kedua untuk fisika dasar TPB 43B. Kalau sebelumnya kita membahas mengenai kinematika 1D, hari ini kita menjelaskan kinematika 1D lanjutan. Topik yang kemarin itu masih berkaitan dengan vektor. Hari ini kita masuk ke bagian GLB dan GLBB. Nah, di folder soal itu sudah saya upload rumusan dari GLB dan GLBB. Di sini GLB itu dicirikan bahwa tidak adanya perubahan. Kalau GLB kan kepanjangannya lurus beraturan. Sedangkan kalau GLBB itu ada kata berubah. Nah, yang berubah di sini adalah nilai percepatan senilai selisih kecepatan dibagi selisih waktu. Sedangkan kalau GLB tidak ada yang berubah, artinya tidak ada perubahan percepatan, alias A-nya 0, acceleration-nya 0. Maka kecepatannya konstan, perpindahannya SV kali T. Nah, ini akan kepake banyak sekali nanti. Topik GJB juga pakai ini. Kemudian topik dinamika juga pakai ini nanti. Gerak parabola pakai ini. Nanti tutorial sampai tutorial 5 nanti akan sering pakai yang ini. Kalau saya tuliskan, ini GLB. Wah, tulisannya kok jadi gede. GLB tadi tidak ada yang perubahan, alias A-nya 0, kemudian kecepatannya konstan, dan S-nya adalah V kali T. Ini aja. Sedangkan kalau yang GLBB, itu dicirikan dengan adanya percepatan senilai velocity per time. Velocity-nya sendiri itu V0 A plus T, dan S-nya adalah S0 V0 plus setengah AT kuadrat. Nah, rumus yang akan dipakai akan selalu seperti ini. Jadi gampang mengingatnya. Kalau di soal dijelaskan bla 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 mengalami percepatan, oh berarti kita pakai GLBB. Kalau bla 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 dengan kecepatan konstan, maka kita pakai yang GLB. Seperti itu ya. Jadi nanti dari soal itu kalian akan gampang sekali membedakan, oh ini GLB, ini GLBB. Untuk soal yang sudah kalian kerjakan tadi, ada kesulitan? Bagaimana, ada kesulitan? Tidak ada? Baru masuknya sekarang semua ya. Oke. Nah, itu tadi kuncinya kalau saya bilang tadi, bla 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 mengalami percepatan, berarti GLBB. Bla 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 dengan kecepatan konstan, berarti GLB. Itu kata kuncinya ya. Jadi kalau kalian lihat soal, masuk kita ke contoh soal nomor 1, ini kira-kira apakah GLB atau GLBB? Ya, Pak. ya kenapa GL apa tadi? Ini GLB atau GLBB? GLBB, Pak. Ya, kenapa dijelaskan? Kenapa? Karena di sana ada perubahan kecepatan. Ya, oke. Jadi betul ya. Kita tahu bahwa nomor 1 ini pasti GLBB. Kenapa? Karena di sini dijelaskan mengalami percepatan. Ada nilai percepatan. Percepatannya tidak 0. Kalau percepatannya bukan maka dia adalah GLBB. Ini pasti GLB. Maka kita akan menggunakan rumusan yang di GLBB ini. Yang ada di sini. Oke. Tinggal mau pakai yang atas, tengah, atau bawah. Tergantung soal yang ditanyakan apa. Oke, gitu ya, gampang ya. Nanti nomor 2 kalian tahu ini GLB atau GLBB sampai nomor 5. Kita mulai dari soal nomor 1. Ketahui ada kecepatan, ada percepatan, dan ada
jarak. Nomor satunya yang diketahui ada kecepatan, ada percepatan, ada jarak. Kira-kira kita pakai yang mana di antara ini? Yang atas, tengah, atau bawah? Kira-kira kita Yang pakai yang bawah yang ketiga. betul. Jadi kita pakai yang bawah ya. Yang bawah, Pak. Jadi kita pakai yang bawah karena bawah ini udah mewakili ada S-nya, ada A-nya, ada V-nya. Yang ada tiga-tiganya, yang ada V, ini kan velocity, ini acceleration, ini distance atau space. Nah, tiga-tiga ini diwakilkan oleh persamaan yang paling bawah ini. Maka kita pakai yang bawah. Seperti itu. Itu ya. Ini undur dulu. Close aja lah. Oke, berarti fix kita pakai yang bawah. Yaitu S sama dengan S0 plus VT. T ini plus setengah AT kuadrat. Ini harusnya apal, gampang mengingatnya. Cuma ada 6 persamaan. Maka tinggal kita substitusikan aja. Menempuh jarak sejauh 54 meter. Oke, berarti di sini 54. Kemudian S0-nya berapa? Berapa hadirin sekalian? S0-nya? 15 meter per sekon, Pak. 15. Ayo lo. S. Nol, Pak. 0. Ya, 0. 0, Pak ya? 0, Pak. Dia menempuh jarak 54 meter. Berarti dia dari 0 ke 54 itu jarak tempuhnya 54. Atau kalau tidak diketahui di soal, komponen atau parameter S0 bisa kita coret aja. Jadi S sama dengan VT plus setengah T kuadrat. Kalau tidak diketahui di soal seperti ini. Bisa kita bikin 0, bisa kita coret aja. Jadi S54 sama dengan 0 plus, baru velocity-nya berapa? 15. 15, T-nya belum diketahui, setengah, percepatannya tadi 2, T kuadratnya belum diketahui, maka persamaannya jadi seperti ini. 54, 15T, ini habis jadi 1, T kuadrat. Oke, kalau udah kayak gini, maka kita gampang. Ini adalah bentuk dari persamaan apa? Ya, ini adalah persamaan kuadrat. Solusi dari persamaan kuadrat pakai apa? Difaktorin. Ya, cari di pemfaktorannya. Faktorkan, Pak. Betul. Jadi ini kita susun dulu ya. Ini jadi T kuadrat, 15T. Ini pindah ke sebelah kiri, jadi min 54. Seperti ini, sama dengan 0. Maka tinggal dicari T-nya berapa. Kira-kira T-nya berapa? T-nya itu berapa kali berapa sih? 6 kali 7, Pak. Ini hasil perkaliannya, ini hasil perkaliannya, ini adalah hasil penjumlahan. Berapa yang kalau dijumlahkan jadi 15, yang dikalikan jadi 54. 6 kali 9, Pak. 6 kali 9, Pak. 6 kali 9 54 ini tapi ada minusnya. 6 tambah 9 benar 15. Tapi kalau 6 kali 9 plus 54 harusnya. Jadi bukan. Ayo coba lagi. Berapa? Coba lagi. Kira-kira berapa? Ayo guys. Tebak-tebak. 1 bisa nggak, Pak? 1 sama 54. 1 sama 54 hasilnya kalau dijumlahkan dia jadi berapa? 55. Ini 15. Jadi yang dijumlahkan menjadi 15 dijumlahkan.
dijumlahkan jadi 15, dikalikan jadi min 54. Berapa itu? 3, 11. Plus 27 sama X min 2 bukan sih, Pak? Jauh ya, oke. Ini saya kasih tahu aja lah ya. Min 3 sama 18, Pak. Betul sekali. Jadi 18 sama min 3, kalau dijumlahkan dia jadi 15, benar kan? 18 sama min 3 dijumlahkan 15, kalau dikalikan jadi 54. Maka nilai T-nya adalah, ini T plus 18 sama dengan 0, sama T min 3 sama dengan 0. 18 sama dengan 0 atau T min 3 sama dengan 0. Maka nilai T adalah minus 18 atau sama dengan 3. Yang mana yang memenuhi? Positif. Ya, Yang karena positif 8. nilainya yang 3. positif kan? Kecepatan itu nilainya positif, tidak ada kecepatan yang nilainya negatif. Waktu. Maka waktu yang diperlukan Aseng untuk menempuh jarak 54 meter adalah yang ini. Gampang ya. Jadi kita mengidentifikasi dulu ini GLB atau GLBB. Setelah kita tahu ini GLBB karena ada kata kunci percepatan, maka kita menggunakan salah satu di antara 3 rumus GLB. A, V, atau S. Oh, ternyata kita pakai S. Setelah kita pakai S, tinggal kita selesaikan pakai persamaan kuadrat dan selesai. Seperti itu. Ada pertanyaan untuk nomor 1? Tidak ada? Bisa semua ya, gampang ya. Paling nanti agak lamanya di menyelesaikan persamaan kuadrat ini. Ya, Pak. Oke, mantap. Nomor 2, kita lihat lagi soalnya. Bentar, minum dulu. Terang banget ya. Oke. Lanjut ke soal nomor 2. Sudah dibaca soalnya. Sebuah benda dilemparkan ke atas. Ada kecepatan dan ada kecepatan juga. Oke, ini soalnya lumayan ya. Ini maka kita akan menggunakan GLB, GLBB atau gerak vertikal. Gerak vertikal, Pak. Ya betul. Vertikal atas. Jadi pergerakan gerak itu ada 2, ada gerak horizontal dan ada gerak vertikal. Gerak horizontal ini tadi ada GLB dan GLBB. Horizontal berarti dia bergerak di sepanjang sumbu X. Kalau dia vertikal, jelek banget sih tulisan ini. Ini masuk GEJB. Ini dia di sumbu Y.
Nah, kalau bendanya jatuh atau bendanya dilempar ke atas, ini lempar ke atas atau jatuh ke bawah, ini adalah gerak vertikal. Kita nggak pakai yang ini. Discard. Oke, soal nomor 2 adalah soal tentang gerak vertikal. Nah, sebenarnya gerak vertikal itu adalah terusan dari gerak lurus berubah beraturan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena nanti kalau kalian lihat di persamaan yang berlaku untuk sistem gerak vertikal, nah ini sebenarnya sama aja dengan gerak lurus berubah beraturan. Bedanya adalah, apa bedanya? Untuk kecepatannya sama di sini, A sama dengan delta V per T. Di sini kalau kalian tambahkan. Kemudian V-nya, V0 plus AT. Kalau di sini jadi A-nya diganti jadi minus GT. S-nya di sini diganti jadi H. H sama dengan V0T minus setengah GT kuadrat. Jadi sebenarnya GLB dan gerak vertikal itu sama aja. Ini pikselnya saya ganti jadi 2. Sebenarnya gerak vertikal ini sama dengan GLBB. Persamaannya. A-nya itu sama dengan delta V per T. Kemudian V-nya sama dengan V0 minus GT. Dan H-nya ini mewakili S kalau di GLBB. H0 plus V0T minus setengah GT kuadrat. Kalau kalian membandingkan dengan GLBB, dia sama. Nah, sama kan? Saya ini hafal di luar kepala ini. Kalian juga harusnya hafal di luar kepala. Dan seterusnya. Ini sama aja. Undo. Gimana menghapus banyak-banyakan? Jadi kata kunci dari GLB gerak vertikal ini adalah GLBB, di mana nilai percepatannya adalah minus G. Seperti itu, cuma digantikan ini aja. Ini kan plus AT sebenarnya, jadi minus GT. Ini plus setengah AT kuadrat, jadi minus setengah GT kuadrat. Oke, itu ya kata kuncinya, gampang. Balik lagi ke soal nomor 2. Oke. Setelah kalian tahu ini, maka kita bisa menyelesaikan ini. Yang diketahui ada 2 macam di sini, ada kecepatan 0, ada V0 di sini. Kemudian diketahui lagi adalah V-nya. Jadi ada 2 macam V. Ada V dan ada V0. Kira-kira kita pakai yang mana? Atas, tengah, atau bawah? Bawah. Tengah ya, Pak? Ya, jadi kita pakai yang tengah dulu, nanti kita dapat nilai T. Dari nilai T baru kita nanti pakai yang nomor 3 untuk mencari ketinggian. Jadi pakai tengah dulu, nanti kita dapat nilai T. Ini kan, ini diketahui kan. Nanti kita dapat nilai T. Dari nilai T baru kita bisa substitusikan semua ini untuk mendapatkan nilai H yang ditanyakan di soal. Seperti itu ya logika berpikirnya. Jadi memahami ini soal apa, kemudian rumus apa. Lalu yang ketiga kita bisa kerjakan. Oke, kita pakai V0 minus GT. V-nya berapa? 20. Belum diketahui ya, Pak? 5. Ini 5. Ini 5, 20. iya. G-nya 10, ini T. Tinggal diselesaikan. Min 15. 5, Pak. Min 15, min 10, maka nilai T-nya adalah 1,5. 1,5. Nilai T-nya 1,5 ya. Baru kita masukkan nilai H. H0, ini dibalik aja lah ya. 1,5 sekon. Salah. Bukan plus tapi minus. Setengah GT kuadrat. H0-nya
kita nggak tahu, coret aja. H sama dengan V0-nya berapa? 20. 20, Pak. Ini ada T-nya. T-nya berapa? 1,5, udah diketahui. Setengah, G-nya 10, T-nya 1,5 kuadrat. Selesai kan? Akhirnya kita dapat nilai H. 20 sama 1,5. 1,5. Iya, 3. Ini itu sebenarnya gini ya. 20 1,5 itu sebenarnya 20 sama 3/2. 3 kan hasilnya. 3 apa? 30. Kemudian ini 5 dikalikan 2,25. Maka berapa itu? 18,75, Pak. Iya, ini berapa? 5 kali 2, 25? 12,5. 12,5 ya. Oke. Jadi betul ya, jawabannya adalah 18,75 meter. Jadi tinggi saat kecepatannya 5 meter per sekon adalah 18,75 meter. Sekian. Ada pertanyaan untuk soal nomor 2? Gampang ya. Cari tahu dulu ini GLB, GLBB atau gerak vertikal. Baru kita tahu rumusnya. Setelah tahu rumusnya, kita tinggal mau pakai yang mana, dan yang ketiga diselesaikan. Gampang ya. Tidak ada pertanyaan untuk soal nomor 2? Maaf Pak, saya Ya. mau bertanya. Silakan. Berarti G-nya kita memakai 10 Pak, bukan 9,8 kalau tidak diketahui gitu. Dua-duanya betul. Boleh pakai 9,8, boleh pakai 10. Jawabannya dua-duanya benar. Iya Pak. Ada lagi yang ingin tanyakan? Tidak ada, kita lanjut ke soal nomor 3. Jadi silakan ya, mau pakai 10 atau 9. Ya, Kalau diketahui wah, mic-nya putus-putus. Di saya aja tahu emang soal mic-nya putus-putus. Emang putus-putus, Pak. Emang putus-putus, Pak. Saya nggak iniin mic-nya ya. Oh, mungkin pertanyaannya yang saya dengar tadi, kalau di soalnya diketahui 9,8, ya berarti kita pakai 9,8. Kalau di soal diketahui 10, kita pakai 10. Kalau nggak diketahui di soal, bebas terserah kita. Seperti itu. Saya nangkapnya itu tadi, yang putus-putus tadi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, ini gerak horizontal. Sebuah benda dijatuhkan, ini apa ini? Horizontal atau vertikal ya? Sebuah benda dijatuhkan dari pesawat terbang yang bergerak horizontal. Berarti di sumbu X ini ada si pesawat terbang yang bergerak dengan kelajuan 30 km per jam pada ketinggian 500 meter. Tentukan jarak horizontal jatuhnya benda tersebut. Gimana ini? Gimana guys kira-kira ini? Ini materinya udah agak beda lagi ya. Ini udah kayak gerak melingkar ya? Ini iya, ini udah bukan dua itu tadi ya. Ini adalah gerak parabola. Sebentar, ada yang mau saya kirimkan lagi di folder. Ini namanya gerak apa? Apa guys kira-kira? Gerak apa namanya? Gerak jatuh bebas Pak. Kenapa gerak jatuh bebas? Tapi
Itu ada itunya ya, parabola gitu. Iya betul, ini gerak jatuh bebas. Ini adalah gerak vertikal. Sebenarnya ini masih soal gerak vertikal. Karena walaupun pesawatnya terbangnya secara horizontal, tapi bendanya nggak mungkin bergerak horizontal kan, bendanya bergerak secara vertikal ke bawah. Maka ini adalah gerak vertikal, gerak yang jatuh ke bawah. Maka kita bisa menggunakan di sini adalah persamaan gerak vertikal dan nanti gerak parabola satunya untuk mencari nilai R. Yang diketahui di sini di soal nomor 3 ini ada velocity dan ada height. Jadi velocity-nya 360 km per undo dulu. 360 km per jam sama ada ketinggian atau height-nya 500 meter. Apakah ini sudah satu bunyi? Belum satu bunyi kan? Satunya km, satunya m. Ini pakai SI, ini belum pakai SI. Maka ini perlu kita konversikan dulu biar dianya sejenis. Maka ini kalau disejeniskan berubah jadi apa satuannya? Meter per sekon. Meter per sekon. Berapa kalau udah jadi meter per sekon? 100 meter per sekon. Betul. Caranya adalah ini diubah jadi meter. 1 kilo itu 1000 meter kan? 1 jam itu berapa? 3.600 sekon. Jadi km ini berubah jadi ini 1360. Tinggal dicoret aja. 360 sama 360 dicoret. Ini 1000, ini 0. Maka sisanya adalah 100 meter per sekon. Ini adalah basic skill. Ini kemampuan paling dasar di fisika. Kalau ini nggak bisa, nanti bahaya ke soal-soal berikutnya. Soal-soal bab 2 sampai fisika dasar kedua pun nanti akan kesusahan kalau nggak bisa konversi. Jadi ini harus dikuasai ya. Jadi 100 meter per sekon. Selanjutnya yang ditanyakan adalah jarak. Kita sekarang memandang jaraknya ini dari segi ini dulu. Dari segi vertikal, kemudian dari segi horizontal. Jadi yang di sini yang ditanyakan adalah yang R-nya. Di sini kita yang diketahui adalah ini. Ada V, ada H. Maka persamaan yang mana gerak vertikal yang kita pakai? Ada H, ada V-nya. Nah, tadi rumus gerak vertikal yang ini. Yang mana di antara tiga ini yang kita pakai? Yang bawah ya Pak. Betul, yang paling bawah ya. Jadi udah kelihatan. Ya. Yang ada Yang bawah. H-nya dan yang ada velocity-nya. Karena kecepatan mula-mulanya pun kita tidak tahu, maka langsung kita bikin gini aja. K0-nya tadi kita coret aja karena kita nggak tahu. P0T minus setengah GT kuadrat. H-nya 500. V0-nya berapa? 100. T setengah 10 T kuadrat. Ini persamaan kuadrat lagi ya. Tinggal diselesaikan. Salah. Ini dia di sumbu Y, maka ini velocity di sumbu Y. Berarti kita pakai, ini undo dulu, bisa nggak undo ini? Jadi velocity-nya ada dua sumbu Y sama sumbu X. Ini berbahaya nih. Undo dulu. Nah, di sini kita pakai yang V0Y di sumbu Y. Maka persamaannya menjadi H sama dengan V0. Kalau di sumbu Y dia pakai sin. T. Minus setengah GT kuadrat. Sinnya sin 0. Nilainya 0. Maka ini faktornya menjadi 0. Ini 500. Ini minus setengah 100.
Ini tadi tinggiannya ditulis minus 500, sorry. Jadi minus 500 T kuadrat. Maka minus sama minus dicoret. Ini 500, ini 50, ini T. Pak, Salah, bukan 100 ya. Pak. Ya, kenapa? Apa? Ini Pak. bukan 100 tapi 10, gravitasi 10. Ya, silakan. Kenapa? Ya, halo. Kenapa? Siapa tadi? 10, Pak. Gini itu 10, bukan 100. Ya. Udah diperbaiki ya. Gravitasinya 10. Gini 10, bukan 100, Pak. G-nya saya udah ganti 10. Jadi ini 500, di sini jadi 5. Oh. Ya, oke. Ini maka 500. Iya, sudah dengar. Enggak ya. Makasih ya. Jadi ini 500 sama 5, maka ini jadi 100, maka T-nya adalah 10. Baru setelah ini kita dapat nilai R-nya. Tadi kan gambarnya seperti ini ya. Ini nilai H. Oh, di sini dibikinnya Y. Oke. Kalau biar sama kita bikin Y juga boleh. Nah, sama aja Y sama H0. Ini Y, ini R. Yang ditanyakan adalah R. Kalau dia Y itu pakai sin, tadi pakai sin. Kalau R berarti pakai cos. Maka R adalah apa R? R sama dengan apa? Kalau S kan V kali T. Kalau R apa? V kali T bukan sih, Pak? Ya, tapi pakai cos. Pakai cos kan? Oh Ini iya. pakai. Jadi V0 cos T. Nah, seperti ini. Jadi sama aja sebenarnya. S-nya jadi R, V-nya jadi V0 cos theta. Maka nilai R yang ditanyakan adalah V0-nya berapa tadi? 100. 100 Ini dikali 10. cos 0. Ini semuanya tetap 0 ya. Cos 0, sin 0, T-nya 10. Cos 0 itu berapa nilainya? 1. Kalau sin 0, 0. Kalau cos 0, 1. Maka hasilnya adalah 1000 meter alias 1 km. Ini jawabannya. Selesai. Jadi ini adalah gerak vertikal, kemudian kita mencari gerak horizontalnya. Posisi horizontal. Seperti itu. Ada pertanyaan untuk ini? Kamu ngasih kasih nih. Bisa mengerti semua? Mengerti, Pak. Oke, mantap. Gitu ya cara ngelihatnya tadi ya. Kita ngelihat gambarnya ini dianya ke arah bawah, berarti dia gerak vertikal. Tapi yang ditanyakan adalah yang posisi gerak horizontalnya. Maka caranya kita menyelesaikan yang vertikalnya dulu, lalu kita mencari yang horizontalnya. Yang vertikalnya pakai rumus gerak vertikal, yang horizontalnya kita rumusnya bikin sendiri. Ini soal nomor berapa tadi ya? 3. Sekarang kita soal nomor 4. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Sebuah benda dengan jari-jari 20 meter berotasi, bla 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 bla. Tentukan bla 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 bla. Ini namanya apa? Gerak apakah ini?
Gerak melingkar. Gerak melingkar. Betul, gerak melingkar ya. Oke, jadi nomor 1, 2, 3, 4, sampai 5 soalnya beda-beda. Ini gerak melingkar. Gerak melingkar, gerak melingkar. Gerak melingkar itu seperti apa? Kalau dia alfa, berarti omega dikalikan R. Salah. Salah apa betul? Salah ya. Kalau omega apa? Alfa dibagi apa? Omega dibagi apa? Periode. Oh iya, T, Pak. periode. Kalau omega dituliskan sebagai M kali G, Pak. omega 0 plus alpha T. Kalau dia jarak, ini omega ya, bukan W ya. Ini kalian masih ingat ini kira-kira mirip seperti apa? GLBB. Betul. Jadi GLBB bisa ditransformasikan menjadi gerak parabola, gerak vertikal, bisa juga ditransformasikan menjadi gerak melingkar. Cuma simbolnya aja berubah-ubah. Yang percepatan jadi alfa, yang kecepatan menjadi omega. Kemudian yang posisi diubah menjadi theta. Gampang ya? Jadi rumusnya itu sebenarnya gampang kalian ingat. Jadi tidak ada alasan kalian tidak mengingat yang seperti ini. Kalau saya ingat di luar kepala ini. Cuma tadi ini lupa. Oke, begitu. Maka gampang ya sisanya. Yang nomor A, kita nggak usah baca soalnya, lama membaca soal. Langsung ke pertanyaan aja. A. Kecepatan sudut. Kecepatan sudut berarti omega. Omega itu berarti pakai yang ini. Omega 0 plus alpha T. Maka baru kita cari di soal. Omega 0-nya berapa? 5, Pak. Ya. Kecepatan sudutnya itu 5. Percepatan sudutnya 2. 2,5. 2. T-nya? T-nya 5 ya. Maka 5 tambah 10, 15. Ya. Yang ditanyakan adalah kecepatan linier. Kecepatan linier itu V. Oh, ini perlu ditambahkan berarti. Ada tambahan lagi. Coretannya jelek banget. V itu sama alpha itu perlu ditambah. Maka ini omega dikalikan R. Omeganya tadi berapa? 15. R-nya, mana R-nya? Berapa R-nya? 0,2, Oh, ini Pak. ya. 20. Iya, nanti 15 sama 2, 30. Alias 3 aja. C-nya posisi sudut. Posisi sudut yang mana? Yang ini ya, ini posisi sudut. Ini sudut, ini sudut. T0-nya kita ketahui. Kok ini T0 semua? T aja ini. Ini T0. Berapa T0-nya? 10, Pak. 10 radian ya. W0-nya tadi itu 5. Ini 5. W-nya 5. Kemudian T-nya tadi berapa? Oh, T-nya diketahui di soal. T-nya 3. Oke, kita bikin 3.
setengah alfanya dua, T-nya tadi 3. Lah, ini nggak muat. Maka 10 ditambah 15 ditambah setengah 2 dikali 3 kuadrat jadi 9. Berapa ini? 10, 15 sama 34. 34. Oke. Yang D, panjang lintasan. Lintasan itu S ya. S itu theta dikalikan R. Oh, ini tambahkan S lagi. Theta dikalikan R. Satu lagi kecepatan. Alpha dikalikan R. Ini ditambah ya. Ini alpha itu ini gitu. S sama dengan theta. Theta-nya tadi 34. Kemudian R-nya 0,2. Maka jawabannya adalah apa itu? 6,8. 6,8. Oke, sekarang ramai. Ini tinggal kita kasih kecepatan itu meter per sekon atau radian per sekon di dalam sudut. Kecepatan ini meter per sekon. Jadi kalau di kecepatan sudut dia pakai radian, kalau kecepatan linear dia pakai meter. Ini kalau di kecepatan sudut dia pakai apa? Kalau di sudut dia pakai apa? Posisi sudut? Radian. Oke. Ini pakai meter. Selesai. Ada pertanyaan untuk soal nomor 4? Udah ya? Gerak melingkar, gerak melingkar ini sama dengan GLBB. Jadi ini GLBB, tapi diubah simbolnya aja. Tidak ada, kita lanjut ke soal terakhir. Oke. Sebuah peluru ditembakkan dengan, ini mah udah ketahuan ini. Apa ini namanya? Apa soal nomor terakhir ini tentang apa? Gerak Vertikal atas. Oke. Ditembakkan dengan kecepatan sudut 40 derajat dengan sudut elevasi 40 meter. Jadi dia ditembakkan secara horizontal tapi ke arah atas. Maka dia bentuknya seperti ini. Ini 30 derajat. Ini adalah gerak parabola nanti kalau diteruskan. Ya. Yang ditanyakan adalah hanya berapa dan jarak jangkauan. Berarti ini Y, jangkauan ini R. Ini bisa dibikin Y, ini bisa dibikin X, sama aja. Ini kalian mau tulis Y betul, ini kalian mau tulis X juga betul. Kalau dia vertikal bisa ditulis Y, kalau dia horizontal bisa ditulis X. Dua-duanya sama aja. Kecepatannya 30. Rumus parabola apa ya? Ingat nggak rumus parabola? Oh, salah ini namanya, bukan gerak vertikal ini. Nah, rumusnya ada di sini ya, gerak parabola. Gambarnya sama seperti ini. Y max dibikin H, X max dibikin R. Kemudian dia pakai yang mana? Yang sumbu X apa sumbu Y? Sumbu Y, Pak. Ayo lo, pakai yang mana? Ayo lo, pakai yang mana? Ini yang ditanyakan nomor 5 tadi apa? H sama R ya? Pakai yang mana? Ada 3, 4 rumus, ada 6 rumus. Sumbu Y. Pakai sumbu yang GLBB bukan, Pak?
Ya, jadi yang dipakai itu yang di sumbu Y dan di sumbu X. Kenapa saya bilang dua-duanya? Karena yang ditanyakan adalah H dan R. Sumbu Y. Berarti kita pakai yang Y max sama pakai yang X max ini ya. Jadi yang H ini Y max, yang R di sini adalah X max. Y max itu yang di sumbu Y, jadi kita melihatnya secara sumbu Y dulu, secara ke atas. Kemudian kita melihatnya secara sumbu X ke samping. Jadi kita pakai persamaan yang ini untuk nyari H, untuk nyari R kita pakai rumus yang ini. Berarti H-nya, oke. Sumbu Y, berarti Y-nya, H ya, H. Itu persamaannya ini. P0 kuadrat, sin kuadrat alfa, 2G. Ini berarti tinggal substitusi aja ya, udah ada semua nilainya. Ada velocity, ada sudut. 30 kuadrat, sin 30 kuadrat dibagi 210. Nah, tinggal diselesaikan. Sin 30 berapa sin 30? Setengah. Ya. Setengah ya. Setengah, Pak. Jadi ini seperempat, ini 90 dibagi 2. 900 dibagi 4 berapa? 450, 225. 225 dibagi 200. Jawabannya berapa? $20, Pak. Betul, 20 meter ya. Kemudian untuk sumbu X, berarti kita nyari R. R di sini itu adalah X max di sini. Maka kita pakai yang P0 kuadrat sin 2 alfa. Ini bukan kuadrat ya, beda ya. Kalau ini dia kuadrat, kalau ini 2. Bahaya ini kalau sampai kebalik. Di sini 2G, di sini nggak ada duanya. Tidak ada duanya, cuma satu-satu. Cuma satu-satunya. Kemudian 30 kuadrat. Sin berapa jadi di sini? 60, Pak. Betul. 60 ya, sin 60 karena dikalikan 2. Tinggal diselesaikan ini sin 60 berapa? Setengah akar 3 enggak sih? Setengah akar 3. Berapa setengah akar 3? Dikali 900 dibagi 10 hasilnya 80 akar 3. Selesai. 80 akar meter, Pak. Oke. Gampang ya. Jadi soal nomor 1, 2 sampai 5 itu gampang. Tidak ada yang susah. Ada pertanyaan? Tidak ada? Mudah-mudahan aman nanti untuk materi tutorial 1, tutorial 2 untuk UTS nanti. Akan ada materi seperti ini harusnya. Saya rasa cukup pertemuan kita hari ini itu aja. Saya absensi dulu. 43. B. Kapan mereka masuk? Salah. Afringa, Loren Wiwin. Hadir, Pak. Tanggal berapa sih ini? Tanggal 21, Pak. 21, Pak. Dewi, Ningsi, Fadila. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ningsi mana Ningsi? Gak ada ya Ningsi.
Afrida, Gusti, Rifki. Hadir, Pak. Rifki nggak ada? Nggak ada. Nazmi, Johannes. Hadir Pak, hadir. Hadir Pak Nazmi. Pak, hadir. Johannes hadir Pak, Johannes. Sinyalnya masih gangguan Pak, putus-putus. Muhammad, Vicky, Bagas. Vicky, Bagas. Nggak ada. Hadir. Bagas nggak ada ya? Ada Pak. Hadir, Pak. Abram, Ardelia, Heru. Hadir Pak, hadir. Heru hadir, Pak. Heru hadir. Abram hadir Pak. Oke. Bilang nama sama hadir ya. hadir Pak. Siapa itu? Bilang nama sama Bagas. hadir. Hadir, Pak. Mana Bagas? Bagas sudah. Bagas hadir. Akbar, Tasyana, Fadila. Fadila hadir Pak. Tasya hadir, Pak. Oke. Fernando, Alvin, Roisna. Hadir Pak. Alvin hadir Pak. Hadir, Pak. Bambang, Tufel, Robi. Robi hadir Pak. Hadir Pak, hadir. Irfan, Faiza, Elkana. Hadir Pak, Irfan Fauzi hadir. Elkana hadir Pak. Oke. Reza hadir, Pak. Oke, hadir. Semuanya. Sandi, Muhammad, Fadel. Sandi hadir Pak. Muhammad tadi ada? Hadir Pak. Oh, ada. Oka, Roida, Arye. Pak Oka hadir, tapi dia tidak bisa menghidupkan mic-nya, Pak. Coba di chat aja. Roida ada. Tidak hadir, Pak. Arye. Oka hadir, Pak. Ari nggak ada. Leli, Marwahal, Sylvia. Hadir, Pak. Leli hadir, Pak. Sylvia hadir, Pak. Maaf, Pak. Tadi saya hadir, Pak. Siapa? Nanti ya, selain ya. Sylvia, dia, Jessica. Ya Anita hadir. Sylvia hadir, Pak. Jessica hadir Pak. Oke. Tiga orang lagi, Armida, Rahel, Suci. Armida hadir, Pak. Suci hadir Pak. Rahel nggak ada. Hadir, Pak. Siapa tadi yang namanya kelewat? Hingsi hadir, Pak. Ningsi. Oke. Siapa lagi? Pak tadi saya nggak dipanggil Pak. Ah, kasihan. Siapa? Ria Andini Pak. Oh iya. Udah. Ada lagi yang belum dipanggil? Berarti agak ada Vicky ya? Nggak ada Vicky, cuman nggak ada Vicky doang. Arya tadi Arya juga nggak ada. Oke. Jadi itu saja pertemuan kita hari ini. Demikian, terima kasih, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.